I would leave if I were you. Jumpa lagi dengan Cat Zafu. Tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang karyawan wanita yang bekerja shift malam di restoran, malah dirinya mendapatkan teror dari sekelompok remaja bertopeng yang akan membunuhinya. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Nancy, yang menepikan mobilnya di sebuah ladang, untuk buang air kecil. Namun ia bukan sembarang kencing, yang ternyata, Nancy sedang menguji urinnya dengan sebuah test pack. Setelah dilihat hasilnya, ternyata kini Nancy dalam keadaan hamil, yang hal itu membuatnya kesal. Ia pun pergi dengan mobilnya, dan membuang test pack-nya tersebut begitu saja. Di pinggir danau, Nancy yang bersama sahabatnya yang bernama Tabitha, bercerita tentang kehamilannya tersebut. Bahkan Nancy tak tahu siapa ayahnya, karena dirinya terus terang, jika digilir oleh pria beramai-ramai pada saat di suatu pesta. Ia berharap, jangan sampai kehamilannya diketahui oleh ayahnya yang galak, yang pasti akan membunuhi dirinya jika sampai tahu. Maka Nancy pun berencana untuk menggugurkan kandungannya secepat mungkin. Setelah perbincangannya itu, Nancy pun segera menuju ke restoran, tempatnya bekerja. Namun di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mengalami kemogokan. Tanpa berpikir panjang, ia pun meninggalkan mobilnya begitu saja, dan memilih berjalan kaki. Di perjalanannya, untungnya seorang pria bersepeda bernama Bobby, kebetulan melalui jalan yang sama, memberi tumpangan pada Nancy yang ternyata, Bobby pun bekerja di restoran yang sama. Tetapi lucunya, Nancy yang mengayuh sepedanya, sementara Bobby yang dibonceng. Setelah tiba di restoran, Nancy yang datang terlambat pun terkena marah oleh pemilik restoran yang ternyata, dia adalah ayahnya. Apalagi dia mengetahui, jika mobil Nancy kini sedang mogok, sebagai hukumannya, Nancy harus bekerja double shift di malam ini, menggantikan ayahnya yang ada urusan mendadak malam ini. Si ayah berkata, jika Nancy akan ditemani oleh koki andalan mereka yang bernama Jack. Namun Nancy tampak kurang suka mendengarnya, karena Jack adalah pria yang paling dibenci oleh dirinya di restoran tersebut. Nancy pun menolak perintah si ayah, karena dirinya ada pesta bersama teman-temannya di malam ini. Namun ayahnya dengan tegas mengatakan, untuk jangan banyak mengeluh, karena Nancy sudah bukan seorang remaja lagi. Ia menasehatinya untuk harus belajar bertanggung jawab, karena dirinya kini diangkat sebagai manajer restoran oleh ayahnya. Nancy yang tak bisa berbuat apapun, terpaksa menuruti hukumannya tersebut. Bobby yang baik hati, mengetahui jika Jack dan Nancy akan lembur bersama, menawarkan diri untuk ikut menemaninya. Namun Nancy pun menolaknya, karena ia hanya melaksanakan hukuman dari ayahnya. Bobby pun menyemangatinya untuk lemburannya tersebut. Are you pregnant? You never look good. Saat di luar, ayah Nancy yang bertemu Jack, dan memberitahunya, jika dirinya akan shift malam bersama Nancy. Jack yang patuh pun bersiap dengan amanahnya itu. Diketahui, Jack salah satu karyawan yang disukai ayah Nancy, karena kepatuhannya tersebut, sehingga hal itu membuat ayahnya pun bangga dengannya. Nancy yang tampak kesal melihatnya pun meninggalkan mereka. Di saat ia bekerja, Jack mendekati Nancy yang mengatakan, jika dirinya bangga bisa shift malam dengan Nancy. Namun Nancy tak mempedulikannya, bahkan lebih kurang ajar lagi, Jack mengatakan jika mungkin mereka bisa sekaligus mencoba bercocok tanam bersama di saat senggang. Nancy pun memperingatinya, untuk menjaga kesopanannya itu, atau dia akan menderita. Lalu Nancy meninggalkannya, dan terus melanjutkan pekerjaannya. Mood Nancy yang lagi buruk pun makin kesal, ketika 4 pemuda begundal datang ke restorannya, yang menimbulkan suara berisik dengan motornya. Bahkan di saat Nancy menegurnya, mereka membuang bangkai hewan ke arahnya. Nancy pun memaki-makinya untuk segera pergi dari sini. Saking buruknya perasaannya, karyawan di sana pun kena imbas kemarahannya Nancy. Namun Jack mengatakan, untuk tak seharusnya Nancy berkata kasar padanya. Namun bukannya pergi, mereka malah justru tetap masuk ke dalam restoran ini, dengan menggunakan topeng. Nancy kembali turun tangan menangani para pemuda tersebut, dan segera mengusirnya. Bukannya takut, ulah mereka malah menjadi-jadi. Bahkan dengan kurang ajarnya, mereka akan memperkaos Nancy.
jika dirinya tak mau melayani mereka. Nancy yang kesal, segera menelpon polisi, yang obrolannya itu dengan polisi, didengar langsung oleh mereka. Melihat hal itu, akhirnya mereka pun memilih untuk meninggalkan restoran ini. Namun si ketua berandalan tersebut memperingatkan Nancy, bahwa ulahnya ini takkan berhenti sampai di sini saja. Selepas kejadian tersebut, Nancy yang kini menjadi manajer menggantikan ayahnya, mengumpulkan seluruh karyawannya. Nancy mengatakan, jika dirinya ingin sedikit dihargai keberadaannya sebagai manajer, meskipun usianya lebih muda di antara mereka. Jack yang tak terima pun menyangkal, jika alasan Nancy menjadi manajer itu karena ayahnya sang pemilik restoran ini. Jack yang ternyata sudah belasan tahun bekerja di restoran ini, sudah mengenal Nancy sejak Nancy masih kecil, yang dulu sering diajak ayahnya ke restoran ini. Dan ia merasa, sekarang Nancy bertindak semena-mena terhadap karyawan di sini, seolah-olah dirinya yang berkuasa di bawah perlindungan ayahnya, yang hal itu membuat Jack pun kini muak dengan kelakuan Nancy. Mendengar hal tersebut, tanpa berdiskusi dengan ayahnya, Nancy pun memecat Jack begitu saja, dan mengusirnya. Jack yang tak punya power buat melawan pun menerimanya dengan hal itu. Sementara Bobby yang tahu, jika Nancy pastinya akan shift malam sendirian, mempertanyakan tentang itu. Namun Nancy tak ingin membahasnya. Lagi-lagi, Bobby memaksa Nancy agar bisa menemani shift malamnya itu. Bobby yang tak tahu situasi Nancy yang pikirannya sedang kacau pun, langsung meledakkan amarahnya, dan merendahkan Bobby di hadapan para pelanggan, dan menyuruhnya untuk tak terus mendekatinya, karena Nancy tak akan pernah menjadi pacarnya. Sampai jam pulang para karyawannya, Nancy pun menjalani hari tersebut dengan suasana hati yang benar-benar buruk. Tibalah di malam harinya, di mana Nancy benar-benar menjaga restoran seorang diri. Lalu Nancy menghubungi ayahnya. Saat itu Nancy mengabari soal Jack yang telah ia pecat. Ayahnya cukup kesal mendengarnya, karena dirinya masih sibuk dengan urusannya. Jadi ayahnya akan mengurus semuanya di esok hari. Untuk mengobati mood buruknya itu, Nancy pun menyalakan musik, dan menari di sana sendirian. Tanpa ia sadari, ada seseorang misterius yang sedang memantaunya. Lalu tak lama, tiba-tiba ada seseorang yang gedor-gedor pintu restoran yang tak lain, itu 4 pria bertopeng tadi yang kini kembali ke restoran. Sontak saja, Nancy pun mengunci pintu restoran. Merasa semua ini sudah keterlaluan, maka Nancy pun saat itu juga langsung menghubungi polisi. Mereka malah justru terus saja memukuli jendela menakut-nakuti Nancy. Tak lama, kemudian petugas polisi pun datang ke restoran. Nancy pun menjelaskan situasinya itu, lalu polisi itu pun mulai memeriksa di segala sisi restoran, namun setelah diperiksa, tak ada siapapun di sekitar situ. Untuk memastikan kondisi Nancy aman, polisi itu pun bermalam di restoran ini bersama Nancy. Polisi itu pun meminta kopi sebagai gantinya untuk berjaga di sini. Sambil menikmati kopinya, polisi itu malah asyik memandangi lekukan tubuh Nancy yang mempesona. Hal itu justru membuat Nancy pun marah, dan menyuruh secepatnya untuk berpatroli mencari para pemuda yang telah mengganggunya. Nancy berkali-kali menjelaskan, jika pemuda yang mengganggu dirinya mengendarai moped. Polisi itu pun cukup terkejut mendengarnya, lalu mengajak Nancy keluar restoran, dan menjelaskan, jika dirinya sebelumnya, habis dari sebuah TKP pembunuhan yang dimana, pelakunya 4 orang anak muda yang mengendarai moped. Namun tiba-tiba, sontak saja, Nancy melarikan diri, dan segera bersembunyi. Nancy pun melihat polisi tersebut disiksa oleh sekelompok pemuda itu hingga tumbang. Tak disangka, ia melihat Bobby yang datang ke sana melihat jasad polisi tersebut. Nancy segera berlari mengajak Bobby masuk ke dalam restoran, meminjam handphonenya untuk menghubungi ayahnya. Namun ayahnya tak dapat dihubungi. Melihat salah satu pemuda bertopeng masuk ke dalam restonya, mereka pun segera bersembunyi. Nancy pun meminta pertolongan pada Tabitha sahabatnya. Namun dirinya dan Bobby pun akhirnya ketahuan oleh kelompok pemuda itu. Nancy pun sempat dikejar salah satu berandalan tersebut, namun Nancy berhasil menikamnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Nancy,
bahwa orang yang telah ditikamnya adalah si PT, salah satu karyawan restoran ini. Bahkan Jack dan karyawan lainnya pun ada di antara mereka. Untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, kita kembali ke beberapa jam sebelumnya, lebih tepatnya setelah Jack mengalami pemecatan. Rupanya, Jack mengidap suatu penyakit yang dimana, dia selalu meminum obat-obatan terlarang untuk meredakan penyakitnya. Ditambah lagi, dia ketergantungan dan menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Namun yang jelas, Jack sangat membutuhkan biaya untuk menebus obatnya tersebut. Dengan hilangnya pekerjaannya, tentunya membuat Jack merasa frustasi. Untuk sedikit menghilangkan beban pikirannya, Jack pun mengajak rekan kerja lainnya untuk minum minuman nanti di malam harinya. Di dalam perjalanannya, ia mengatakan keluh kesahnya pada PT yang ternyata itu adiknya, tentang Nancy yang seenaknya memecat dirinya, yang di mata dirinya, Nancy hanya seorang bocah ingusan yang kini tumbuh dewasa menjadi manajer resto karena ayahnya. Kebetulan saja, mobil mereka melewati sekelompok remaja tadi yang bikin onar di restoran, dan mengajak PT untuk menghampiri mereka. Jack pun menyalahkan para pemuda tersebut dan berkata, jika merekalah penyebab pemecatan yang dialami dirinya. Namun mereka tak mempedulikannya, bahkan mereka menertawainya, karena ia tak menyangka, jika Jack segampang itu dipecat oleh Nancy si bocah ingusan. Tanpa basa-basi, Jack pun benar-benar menghabisi semua pemuda tersebut. Tak ada waktu lagi, Jack pun menyuruh adiknya untuk berlari dan menunggunya di restoran. Dan entah apa rencananya, saat itu Jack bergegas menuju Bobby dan rekan kerjanya yang sedang minum minuman. Sesampainya di sana, Jack pun menyapa kedua temannya, seolah tak terjadi apa-apa. Langsung saja, dia memperlihatkan moped milik para pemuda bertopeng tadi yang dirinya mengaku, jika Jack telah mencuri moped tersebut dari sekelompok pemuda di resto tadi. Jack pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke restoran menggunakan moped tersebut, untuk berencana menakut-nakuti Nancy, dan berpura-pura sebagai 4 pemuda berandalan tadi. Hal itu Jack lakukan, untuk meluapkan rasa kekesalannya pada Nancy. Karena mereka juga tadi diperlakukan buruk oleh Nancy, Bobby dan rekan kerjanya pun dengan senang hati menerima ajakannya, sekaligus PT yang sudah ada di resto, juga bersiap-siap memakai topengnya. Selanjutnya adalah adegan yang sama persis, dengan teror yang dialami Nancy sebelumnya. Faktanya, TKP pembunuhan yang dikatakan oleh polisi tadi yakni TKP pembunuhan yang dilakukan oleh Jack dan PT pada 4 pemuda tadi. Kembali ke kejadian sekarang, mereka membawa PT yang terluka masuk ke dalam resto, dan Nancy pun meninggalkan mereka, merenung tentang kejadian yang dilakukan karyawannya itu. Sementara Bobby, tak ingin lagi terlibat jauh dengan aksi Jack, dan Bobby yang berbalik melawan Jack. Namun nahasnya, Jack berhasil melawan balik dengan kejam mencuculnya, hingga Bobby pun tumbang seketika. Sementara rekan kerjanya pun sibuk untuk mencari Nancy. Nancy pun kemudian menyelinap di belakang Jack, dan Bobby dalam kondisi sekarat, memberikan kunci mobil restoran. Namun celakanya, di situasi yang tak tepat, Tabitha datang ke restoran ini, yang sudah dihubungi oleh Nancy tadi. Hal itu pun membuat Nancy ketahuan, dan Jack pun mengejarnya. Nancy pun bersembunyi di ruang bawah tanah, lalu Jack mencarinya. Di saat Jack lengah, Nancy muncul lalu mencucul Jack, dan segera kembali melarikan diri. Akhirnya Nancy pun tumbang setelah Jack berhasil mencuculnya berkali-kali. Dengan penuh kepuasan atas pembalasannya, Jack pun menempelkan stiker restoran di baju Nancy, yang kemudian Jack pun melarikan diri dengan mobilnya, lalu menghubungi 911 melaporkan sebuah pembunuhan, yang dirinya mengaku menjadi korbannya. Sementara ayah Nancy, yang ternyata dari semalam, sedang sibuk bermesraan dengan selingkuhannya, dan mencoba menghubungi Jack, namun sama sekali Jack tak bisa dihubungi. Ia menghubungi Jack bermaksud untuk memintanya kembali bekerja di restoran. Di situasi lain, ternyata Nancy berhasil kembali bangkit, karena sebelumnya, dirinya telah melilitkan daging sapi di tubuhnya, untuk melindungi tubuhnya dari cuculan Jack. Jadi luka yang dialami Nancy tak terlalu parah. Lalu Nancy mengambil kunci mobil polisi dari tangan Bobby, lalu dengan kesakitan, ia mengendarainya yang tujuannya
dirinya akan menghampiri kediaman Jack bermaksud untuk balas dendam apa yang telah dia lakukan padanya. Sesampainya di rumah Jack, Nancy segera menghampiri ke rumahnya. Ia menempelkan stiker restoran pada bel rumah Jack, yang membuat Jack pun curiga melihat stiker itu berada di rumahnya. Nancy yang berhasil menyelinap ke belakang, langsung saja ia mencucul Jack. Dengan tenaga yang tersisa, Nancy pun berjalan dengan pincang, sampai ia pun terbaring tak berdaya. Mengingat semua obrolannya dengan Tabitha yang sebenarnya, Nancy menjalani hidup dengan penuh penyesalan. Ia juga teringat dengan mendiang ibunya yang saat seusianya, beliau melahirkan Nancy ke dunia, tak ingin ada penyesalan lagi. Maka Nancy pun mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya. Tak lama, ayahnya yang kebetulan lewat, melihat Nancy yang terbaring di jalanan, lalu Nancy berterus terang atas kehamilannya pada ayahnya, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.